Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rahmat dan inayahnya kita bisa silaturahmi dalam acara yang sangat agung ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena telah membimbing dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai santri pesantren, kita selalu diajarkan cara menghormati orang lain, cara menghormati ilmu, dan cara menghormati kitab dan isinya. Kali ini saya akan membahas tentang peran ilmu, guru, dan orang yang ahli ilmu dengan judul ceramah Santri tentang kemuliaan ilmu, guru, dan ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita di pesantren diajarkan kitab Ta'limul Muta'alim, di mana di dalamnya ada pasal yang khusus membahas cara memuliakan ilmu dan ulama. Ketahuilah, sesungguhnya santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan cara memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yakni ulama. Oleh karena itu, bila santri ingin memiliki ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, wajib baginya memuliakan ilmu dan ulama. Bahkan saking hormatnya, saking takzimnya pada guru, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saya adalah budaknya orang yang mengajari saya, satu huruf sekalipun. Jadi saya terserah dia, apakah mau menjualku atau mau memerdekakanku." Itulah perkataan sahabat Ali sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab taklim itu dikatakan, apabila seseorang ingin memiliki keturunan yang alim, keturunan yang paham agama, maka muliakanlah orang alim. Makanya jangan sembarangan bersikap, bertutur kata kepada ulama, apalagi sampai menghujat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ulama itu adalah pewaris Nabi, karena sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka itu mewariskan ilmu. Maka tidak berlebihan bila dalam kitab taklim itu mengatakan, kalau ingin anak seseorang itu alim, maka muliakanlah ulama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, muliakanlah ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka sungguh ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bahkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di antara hak ulama adalah jangan banyak bertanya kepadanya, janganlah membantahnya dalam jawaban, janganlah terus-menerus bertanya apabila ia malas, janganlah memegang pakaiannya apabila ia bangkit, janganlah membuka rahasianya, jangan menggunjing seseorang di sisinya. Jika ia keliru, engkau harus menerima atau memaafkan kekeliruannya. Engkau harus menghormati dan mengagungkannya selama dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jika ia membutuhkan sesuatu, hendaklah engkau cepat-cepat mendahului yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana? Masih mau berbantah-bantahan dengan ulama? Masih mau menggunjing tentang kejelekan ulama? Semoga kita sebagai santrinya ulama dijauhkan dari akhlak tercela itu. Dikatakan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semestinya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Para santri yang dirahmati Allah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri wajib memuliakan ilmu. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak mampu memuliakan ilmu? Bagaimana ia bisa mendapatkan seorang kekasih idaman hati kalau ia tidak mampu memahami kesukaannya? Ibarat Anda ingin mendapatkan cinta dari seorang wanita pujaannya, maka terlebih dahulu Anda memahami apa yang menjadi kesukaannya. Begitu juga dalam hal mencari ilmu. Seseorang harus paham apa yang disukai ilmu. Dalam kitab taklim dijelaskan, apabila seseorang hendak mengambil kitab, sebaiknya harus dalam keadaan suci. Mengapa demikian? Karena ilmu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan wudhu juga merupakan nur atau cahaya. Jadi barang siapa yang belajar dalam keadaan punya wudhu,
maka insya Allah ilmunya akan bertambah dan manfaatnya juga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, barang siapa yang bertambah ilmunya sementara hidayahnya tidak, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Kesimpulannya, kalau seorang santri atau pelajar ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, maka ia sanggup memuliakan ilmunya, memuliakan gurunya, dan memuliakan ulama. Ketiganya ini wajib hukumnya bagi para santri, tidak boleh tidak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bersamaan dengan hidayah Allah sehingga ilmu kita berkah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.